Aktor Anjasmara Prasetya dan Vino G. Bastian adu peran di film Hamka dan Siti Raham Vol 2. Ada salah satu adegan yang mengharukan menurut mereka, yakni ketika Vino yang berperan sebagai Buya Hamka harus berbeda pandangan dengan Anjasmara yang berperan sebagai Soekarno. Meski Buya Hamka sampai di penjara karena hal itu, ia sama sekali tidak dendam terhadap Soekarno. Bahkan, Buya Hamka lah yang menyalatkan jenazah Soekarno sebelum dikebumikan. Anjasmara mengatakan, sikap Buya Hamka di film Hamka dan Siti Raham Vol 2 ini patut dicontoh. Ya, menurut saya itu patut dicontoh oleh kita ya anak-anak muda yang sedang ingin banyak berkreasi dan penuh akan misi, ujar Anjasmara. Anjasmara mengatakan, dari film ini ia belajar bahwa meski ada perbedaan pendapat dengan sahabat, namun tidak boleh untuk saling menjatuhkan. Vino pun setuju dengan hal tersebut. Ia mengatakan, Buya Hamka dan Soekarno sama-sama tokoh bangsa yang memiliki iman dan juga ilmu. Mereka berjuang, berjalan dengan caranya sendiri-sendiri tapi tujuannya satu, untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang merdeka, perseteruan konflik gesekan pasti ada, ucap Vino. Apalagi punya ideologi masing-masing, tapi tetap seorang negarawan bangsawan, bisa dilihat endingnya. Perseteruan mereka endingnya di mana? Tetap untuk Indonesia, untuk persahabatan. Untuk tujuan yang lebih jauh dibanding kepentingan sendiri, lanjut Vino. Ia bersyukur film Hamka dan Siti Raham Vol 2 ini tayang di masa pemilihan umum. Sehingga tak hanya masyarakat, namun para pejabat negara juga bisa mencontoh Buya Hamka dan Soekarno. Dan beruntung sekali ini tayang di masa pemilu seperti ini karena tokoh-tokoh bangsa kita yang sedang berjuang untuk memimpin bangsa ini bisa bercermin dari tokoh-tokoh kita yang dulu, kata Vino. Dari kehebatan seorang Soekarno, Buya Hamka bahwa perbedaan itu pasti ada tapi ujungnya adalah untuk Indonesia juga karena rakyatlah yang terpimpin, lanjut Vino. Vino berharap film Hamka dan Siti Raham Vol 2 diterima masyarakat. Terlebih Majelis Ulama Indonesia, MUI, sudah mengeluarkan surat imbauan untuk menonton Hamka dan Siti Raham. Mudah-mudahan film ini juga bisa meraih kesuksesan bukan sebagai jumlah penonton aja, sukses secara fisik, tapi juga bisa menjadikan suatu pergerakan akhlak yang baik buat para penontonnya, ucap Vino G. Bastian. Dan saya rasa terima kasih untuk MUI atas imbauannya untuk para ulama masyarakat untuk nonton film ini. Mudah-mudahan menjadi pembuka gerbang baru agar film-film seperti ini juga bisa disupport, tutur Vino. Jadi sebetulnya kita kemarin sudah nonton di beberapa kota gitu, dan ada beberapa yang saya hadir memang penontonnya juga memang ada dari kalangan anak-anak juga dan sampai orang yang berusia lanjut gitu. Memang ketika memang film ini semua umur tapi tetap buat anak-anak perlu pendampingan gitu. Karena ada part-part yang memang bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak, tapi ada juga part yang mungkin perlu penjelasan dari orang tuanya. Dan bagaimana pesan-pesan yang dalam film ini bisa masuk ke anak-anak, yang pertama adalah tentang sejarah. Belajar sejarah lewat film itu lebih enak sebetulnya dibanding lewat buku, karena sekarang kan anak-anak disuruh baca sebentar-sebentar lihat handphone, lihat apa gitu. Ini jadi satu media yang mempermudah mereka gitu, walaupun buku jangan sampai ditinggalkan. Itu yang pertama, belajar sejarah lewat film, lewat tontonan. Terus yang kedua, bagaimana orang tua bisa memperlihatkan bahwa ini loh akhlak yang baik gitu loh, akhlak yang baik dari tokoh-tokoh bangsa kita, dari tokoh Soekarno, tokoh Buya Hamka, buat teman-teman yang perempuan juga ada tokoh Siti Raham, anak-anak beliau yang sangat menghormati orang tuanya, yang sangat patuh sama orang tuanya, mendukung perjuangan orang tuanya dikala hidupnya ekonominya sulit maupun ketika mereka berkeadaan gitu, berkepunyaan gitu. Jadi hal ini bisa masuk ke generasi-generasi yang mungkin belum tahu siapa Buya Hamka. Masuk memperkenalkan ke anak-anak sendiri, ke Jesse seperti apa, ngasih tahu ada film sejarah Buya Hamka, ataupun maksudnya anak ini udah dewasa kan, mungkin gimana tanggapan anak-anak terhadap film bapak-bapaknya ini? Ya kalau dari anak-anak tanggapannya sih mereka happy-happy aja, ayahnya pada bekerja ya, apalagi dapat sebuah film yang bagus, pastinya anak-anak sangat happy, sangat bangga. Dan sebenarnya banyak juga teman-teman
seumuran kami ini yang kepingin nonton Buya Hamka dan Siti Raham ini seperti apa. Mereka sudah penasaran dan nggak sabar untuk tunggu tanggal 21. Oh, Jesse sendiri mungkin udah ada kasih ini Buya Hamka, ini tokoh sejarah. Dia udah tahu, segala macamnya. dia dari film pertamanya udah tahu kok. Biasanya kita memang ketika syuting pun beberapa kali dia datang ke lokasi, jadi udah tahu siapa Buya Hamka. Dan saya biasanya kalau mau memerankan tokoh-tokoh penting, biasanya saya suka sharing gitu dengan keluarga atau dengan anak. Ini ada film ini, ceritanya kayak gini, ini lo tokoh aslinya, ini kayak gini. Tapi dia sendiri cukup antusias nggak sih sama sosok Buya Hamka dan Siti Raham? Antusias, bahkan waktu premier saya undang guru-guru dari sekolahnya, guru-gurunya datang dan yang cukup surprise, guru-gurunya membawa anak-anaknya gitu. Memang suka Buya Hamka, ternyata anak-anak itu bahwa waktu 17-an kemarin saya cosplay jadi Buya Hamka, Om. Wow, oke. Tapi ada tanggapan dari kan anak-anak sekarang kan suka kritis gitu. Ada selingan nanya ke Mas Dino nggak kayak soal Buya Hamka sendiri? Kritis enggak sih, pertanyaan kritis tentang Buya Hamka enggak sih, kayaknya enggak. Maksudnya mereka enjoy bahwa ini ada sebuah, buat mereka ya tetap aja ini sebuah film hiburan ya. Buat kami pun gitu, yang paling penting adalah mau film sejarah, mau film apapun, buat saya tetap harus menghibur. Karena dari menghibur itu orang akan masuk ke dalam ceritanya, mengambil moral, pesan moralnya, mengambil sisi baiknya, maupun melihat keburukan-keburukan yang nggak boleh ditiru gitu. Jadi harus catchy dulu, harus menghibur dulu, baru film ini bisa mendapatkan tempat di hati para penonton. Salah satu adegan yang paling mengharukan kan ketika Bung Karno nggak ada, kemudian Hamka jadi imam. Satu hal yang sangat mengharukan yang kita berseberangan, tapi kemudian akhirnya kembali lagi atas nama ya kepentingan dan kepentingan bangsa juga. Kak Anjas dan Kak Vino sendiri merespon itu bagaimana, apa yang Anda berdua dapatkan dari adegan mengharukan ini? Ya kalau menurut saya sih hal itu patut dicontoh oleh kita ya, anak-anak muda yang sedang ingin banyak berkreasi dan penuh akan misi. Jadi jangan sampai yang namanya persahabatan itu melupakan sebuah arti sahabat itu sendiri, arti pertemanan itu sendiri. Jangan sampai walaupun kita berbeda pendapat, lalu kita jadi saling menjatuhkan, saling memusuhi. Kalaupun misalnya ada perselisihan, ya kita ingat lagi bahwa kita berteman, tetap berteman, yang harus dijaga sih. Setuju. Dan tokoh-tokoh bangsa ini kan bukan tokoh-tokoh sembarangan ya, bukan tokoh-tokoh yang tidak mempunyai iman dan ilmu gitu. Mereka berjuang, berjalan dengan caranya sendiri-sendiri, dengan kendaraannya sendiri-sendiri. Tapi tujuannya tetap satu gitu, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia merdeka. Perseteruan, konflik, gesekan itu pasti ada, apalagi punya ideologi yang masing-masing. Tapi tetap seorang negarawan, seorang tokoh bangsa itu bisa terlihat dari endingnya tuh di mana gitu. Di antara persaingan mereka, perseteruan mereka, endingnya di mana? Ternyata endingnya tetap untuk Indonesia, tetap persahabatan, untuk tujuan yang jauh lebih besar dibanding untuk kepentingan sendiri. Dan beruntung sekali ini tayang di masa election seperti ini, karena tokoh-tokoh bangsa kita yang sedang berjuang untuk memimpin bangsa ini bisa bercermin dari tokoh-tokoh kita yang dulu kan gitu, dari kehebatan seorang Soekarno, Buya Hamka, bahwa perbedaan itu pasti ada, tapi ujungnya adalah untuk Indonesia juga, karena rakyatlah yang akan kalian pimpin gitu. Mas Vino, Mas Anjas, kan LSF akan mengubah kategori dewasa dari 17 plus menjadi 18 plus. Jadi boleh minta tanggapannya dari Mas Vino dan Mas Anjas? Saya rasa sih mau 17 plus, mau 18 plus, mau berapa plus, saya rasa selama itu baik, tidak ada masalah. Tapi yang penting gimana caranya eksibitor memfilter itu gitu. Jadi ketika ada film-film yang mungkin belum cukup umur anak-anak untuk nonton, gerbang pertamanya adalah di loket mungkin, oh ini anaknya umur berapa gitu. Jadi bisa bisa terfilter dari situ gitu. Karena mungkin juga bukan hanya masalah tontonannya, tapi kalau kita lihat dari teman-teman netizen yang curhat di sosial media, karena terganggu bukan karena masalah ada anak kecil di dalam, tapi karena anak kecil itu kan bosan menonton film yang bukan usianya, jadi bisa mengganggu ketenangan di bioskop, kenikmatan menyaksikan. Jadi saya rasa mau kategorinya berapapun,
kalau tujuannya untuk kebaikan, saya rasa sih nggak masalah. Toh orang kita pun juga udah sangat pintar gitu untuk memilih tontonan. Saya rasa nggak masalah. Saya sama dengan Vino, setuju. Mau 17, mau 18, mau 21, ya sejauh filterisasi di awalnya sudah dibangun dengan baik, saya rasa itu akan lebih baik. Gitu. Justru yang memang harus kita perhatikan juga tayangan-tayangan digital ya, karena itu lebih masif kan, itu lebih masif. Iya. Itu yang harus ada punya filter parental guidance gitu, karena semua orang bisa mengakses itu gitu. Bahkan dengan link-link khusus mereka bisa tembus ke situ. Itulah yang harus kita jaga sih sebenarnya. Tapi nggak takut kuotanya akan berkurang gitu, pasti dari kan 17 ke 18 nanti 1 tahun nggak bisa masuk ke ranah 18 plus ini gitu dari kuota penonton. Saya sih mikirnya nggak sejauh itu gitu. Maksudnya orang-orang perfilman kita, filmmaker kita sudah sangat kreatif gitu ya. Gini loh, terkadang untuk membuat sebuah cerita, menyampaikan visi misi pesan dari sebuah cerita itu